Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kaset sepeda adalah kumpulan sproket dengan jumlah gigi yang berbeda. Selisih antara jumlah gigi sproket terbesar dengan sproket terkecil disebut dengan rentang gear atau gear range. Kaset 1132T berarti sproket terkecil memiliki jumlah gigi sebanyak 11 buah dan sproket terbesar sebanyak 32 buah. Dan rentang gearnya adalah 291%. Semakin besar persentase rentang gear, semakin luas medan yang bisa kita lalui, mulai dari jalan datar hingga tanjakan. Tetapi angka tersebut, 1132T, hanya bercerita tentang top speed, sproket terkecil, dan low speed, sproket terbesar. Bagaimana dengan jumlah gigi di sproket yang lain? Kaset seperti apa yang ideal untuk jalan datar dan untuk tanjakan? Mari kita bahas. Tantangan yang dihadapi: bersepeda di jalan datar dan bersepeda di tanjakan tentunya berbeda. Tujuan dan hambatan yang dihadapi pun berbeda. Di jalan datar, tujuan pesepeda, khususnya pesepeda jalan raya, adalah kecepatan. Nah, hambatan utama di jalan datar adalah hambatan udara. Hambatan udara ini berkaitan dengan kecepatan. Semakin cepat sepeda kita kayuh, maka semakin besar pula hambatan udara yang harus dilawan. Hubungan kecepatan dengan hambatan udara adalah pangkat 3. Misalnya dari kecepatan 25 km per jam, kecepatan dinaikkan 10% menjadi 27,5 km per jam, maka power yang kita butuhkan akan naik sebesar 27%. Dari 53 watt menjadi 118 watt. Dan semakin tinggi kecepatan, walaupun persentase kenaikan kecepatan sama, kenaikan power akan terus meningkat di atas 27%. Sedangkan di tanjakan, tantangan yang kita hadapi adalah gaya tarik gravitasi. Dan besaran gaya tarik gravitasi ini relatif konstan. Karena jarang terjadi jalur bersepeda, gradiennya terus naik. Sedangkan hambatan udara tidak terlalu berpengaruh signifikan ketika di tanjakan, karena kecepatan sepeda relatif kecil. Sehingga ketika kita menambah kecepatan di tanjakan dengan menaikkan gear ratio, lompatan power tidak terlalu tinggi. Menaikkan kecepatan sebesar 10% di tanjakan gradien 5% hanya membutuhkan kenaikan power kurang lebih 11%. Lonjakan power. Tubuh manusia tidak seperti mesin. Mari kita ambil perumpamaan yang kebetulan satuannya sama, yaitu listrik. Bila listrik di rumah kita memiliki batas daya 450 watt, maka ketika listrik dinyalakan langsung mencapai angka 450 watt, tidak ada permasalahan. Tetapi bila pesepeda yang memiliki FTP 450 watt, kita tidak bisa memporsir daya langsung 450 watt. Butuh tahapan untuk mencapai maksimum daya yang dikeluarkan, khususnya pada daya-daya yang mendekati FTP. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan lonjakan power yang dibutuhkan ketika kita ingin menaikkan kecepatan. Lonjakan power yang terlalu besar akan membuat pesepeda lebih cepat kelelahan, dan ujung-ujungnya pesepeda tidak bisa mempertahankan kecepatannya dalam waktu yang lama. Perbandingan loncatan power. Agar mudah memahami konsep tersebut, mari kita ambil contoh kaset 9 speed. Dari data yang saya kumpulkan dari situs Shimano, kaset 9 speed sepeda jalan raya memiliki 8 varians, yaitu 1128T, 1132T, 1134T, 1130T, 1236T, 1225T, 1325T, dan 1425T. Dari 8 varians tersebut, terdapat 4 varians
yang memiliki urutan tongkol jagung atau concave kaset pada top gearnya, yaitu 1225T, 1325T, 1425T, dan 1128T. Dan kita menambahkan satu kaset yang murni tongkol jagung, yaitu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21T sebagai pembanding. Lonjakan power yang akan kita analisis hanya bagian top gear saja, yaitu sprocket yang digunakan ketika pesepeda menambah kecepatan dari sprocket ke-1 hingga sprocket ke-6, bila sprocket ke-1 adalah sprocket terkecil. Kaset yang memiliki lonjakan power yang relatif konstan adalah kaset yang terbaik. Hal ini terlihat dari kaset tongkol jagung 1321T. Garis kenaikan power relatif konstan. Kaset tongkol jagung ini, selisih jumlah gigi antara sprocket adalah 1T dan memiliki step gigi yang konstan dari 6 hingga 8% untuk top gear. Walaupun top sprocket adalah 13T dan low sprocket 21T terkesan lambat bagi sebagian pesepeda. Tetapi intinya bukan pada top dan low sprocket. Intinya adalah step gear. Misalnya menggunakan kaset 11 19T, hasilnya tetap sama. Dan kaset yang memiliki lonjakan power terlalu curam adalah 11 34T. Membutuhkan penambahan power sebesar 59% ketika gear dipindahkan ke top gear 50-11T. Sedangkan kaset yang ada di pasaran yang mendekati kaset tongkol jagung 1225T, 1325T, 1425T, dan 1128T, lonjakan power di top gear terhitung landai. Dan yang terbaik adalah kaset 1425T yang memiliki lonjakan yang konstan, bahkan di bawah kaset 1321T. Kaset 1132T dan kaset 1134T memang didedikasikan untuk tanjakan, sehingga bila kita perhatikan, step gear lebih rapat di bagian low sprocket. Kaset 1132T lebih cocok untuk jalur dengan tanjakan yang tidak begitu panjang, masih didominasi oleh jalur datar bila dibandingkan dengan kaset 1134T. Kesimpulan, tubuh kita memiliki batasan untuk menggunakan power. Lonjakan power yang tinggi cenderung mempercepat kita mengalami kelelahan. Besar kecilnya lonjakan power ketika berpindah dari satu sprocket ke sprocket yang lain bergantung kepada step gear. Semakin kecil step gear dan semakin konstan kenaikannya, kaset terhitung memiliki kinerja yang baik, khususnya di jalur datar. Dari ke-8 varian kaset 9 speed jalan raya, kaset terbaik menurut saya adalah 1425T, dan secara berturut-turut 1325T, 1128T, 1225T, 1236T, 1130T, 1132T, dan 1134T. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.